Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dibuka dalam sejarah demi kemaslahatan bersama. Kita harus bijaksana. Saya punya sangat banyak data, saya punya pengetahuan agak lumayan karena semua itu datang sendiri ke saya nggak nyari-nyari ya. Dan itu semua 90% saya simpan, saya tidak bilang kepada siapa-siapa. Sebab kalau saya omongkan, banyak sekali nanti kita akan pecah kepala kita dan kita bertengkar satu sama lain, bermusuhan dan bunuh-bunuhan satu sama lain. Kenapa sekarang terjadi permusuhan yang kayak gini nih? Anda bisa cari beberapa puluh tahun di belakang, asal usulnya itu ini dulu. Kok sekarang kayak gini mental kita? Dulu asal usulnya ini. Tapi kalau ini kita buka, Anda tidak kuat. Gitu ya. Maka yang saya harapkan dari Anda adalah terus kejar kenyataannya, terus kejar soal berapa yang layak. Meskipun nanti kalau sudah tahu, Anda menjadi lebih bijaksana dan mengambil keputusan merasa dia mau kayak gue tinggal dimengerti ya, supaya kita lebih matang dan lebih akurat di dalam menjalankan secara berikutnya. Kalau kita ngomong kawicaksanan, gue berarti ono familine ya. Jadi misalnya gini, kalau di Quran, nek kue isih adoh urung kenal karo wonge, kue ojo ngomong kebenaran sih, ya, ning kudu ngomong kebijaksanaan. Jadi misalnya orang berdakwah itu jangan mengemukakan kebenaran, tapi mengemukakan kebijaksanaan. Karena perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kebenaran itu cuma bekal. Ditokke sepiro, ditokke opora, gumantung hitungan kawicaksanane piye. Nek kira-kira tak omongke itu nanti menghasilkan sesuatu yang negatif, gitu ya. Itu kan berarti kebenarannya menjadi tidak bermanfaat. Nah, kebenaran itu baru bermanfaat kalau kita bijaksana. Oleh karena itu di Quran ada 3 tingkat. Nek kue sehat doh kudu wicaksana. Nek kue wis sak kampus, yang kita lakukan adalah fastabiqul khairat. Kalau yang pertama tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah satu lingkaran, satu lingkungan, baru fastabiqul khairat, berlomba-lomba kreatif, berlomba-lomba bikin kebaikan, kan itu. Kalau sudah teman dekat, baru kulil haqqa walau kana murran. Ya baru ngomong kebenaran ndak apa-apa. Misalnya gue wis cedak banget karo kancamu, asu gue ora teko-teko kowe ngono ya ora apa-apa. Gue cedak tapi ya anek gue nang dosenmu nang gue kan ya ora gelem ta kowe. Mosok gue telat njur dosenmu asu ngopo kowe telat kowe. Lah ya ora entuk ya to. Ning nek kanca ora masalah ya ora. Bahkan nek wis cedak banget nek ora miso ora penak. Ya ora Mas. Jadi meso itu tidak ada meso elek apa apik, tergantung panggonane ning ndi ya ora. Tai elek apa apik iki tergantung panggonane. Nek tai ning WC ya apik to. Tletong sapi ya apik nek ning panggonane kan begitu. Babi itu tidak jelek. Haram hanya kalau di kan nek kok los-los ya sak karepmu. Kok keloni to. Ya kowe ora haram ning edan kan gitu. Ya, jadi Jawa duwe jenenge empan papan. Empan papan itu nilai yang tingkatnya peradaban, bukan hanya kebudayaan, itu dhuwur banget. Bahasa Indonesia ini ora ono, Pak. Bahasa Arab ya ora ono, bahasa Inggris ora ono. Empan papan ora ono. Mupus ya ora ono bahasa Inggris Pak ya. Wong Jawa iki ora stres mergo duwe mupus. Sedia kaya apa dipupus wis selesai. Nah itu tidak ada di peradaban yang lain. Contoh meneh nekat itu ya ora ana bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nekat. Iki cara Jawa loh. Bahwa Indonesia merekrut kata itu tapi tetap itu grammarnya Jawa nekat. Nah di Indonesia kan tata bahasanya kan ora iso. Bahasa Arab ora ono mulane ora ono wong Arab nekat. Orang wong barat nekat. Nah, wong Indonesia iki urip survive, daya tahannya tinggi mergo duwe nekat. Jelas orang duwe duit nekat rabi. Ya toh jelas orang duwe duit nekat kredit motor. Wes pokoknya nekat wis. Jelas orang duwe duit nekat wani nang Jakarta mbung gandol-gandol truk, ya ta? Nah, itu kan namanya nekat. Nah, kita punya kekayaan itu dan seterusnya. Nah, jadi kebijaksanaan berarti tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berasal dari kebenaran, kebaikan,
ya, dan seterusnya. Ini tingkatnya benar, baik, bijaksana, dan seterusnya. Nanti ada terminologi yang lain-lain, tapi pertama itu yang kita lihat, yang kita harus temukan. Peradaban, misalnya di Pancasila kedua ada kata adab, kemanusiaan yang adil, dan itu sama nggak kata adab di situ dengan kata peradaban di situ? Kodora. Di Pancasila sila kedua sama itu kan juga peradaban, kan ada adab juga. Kata asalnya kan adab. Sama dengan kata adab di sila kedua. Dan ada. Kalau menurut saya kaitannya dengan Pancasila ya, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dari segi konteks, dalam artian adalah subjeknya, kata adab ini berarti menunjukkan ke maksudnya jiwa manusianya, maksudnya manusia, adab ya itu dalam Pancasila itu. Nah kemudian dalam membangun keperadaban, nah ini lebih luas. Maksudnya tidak hanya satu orang, tapi lingkupannya lebih luas itu, seperti itu. Oke, jadi iki sing tak kritik nang kowe iki metodologimu. Ya. Jadi nek kowe arep ngelamar cawe wedok kan kudu goleki wong tuane sik. Ya ora? Apa langsung kok lamar ning dalan ya ora iso. Nah, kalau Anda menemukan kata di dalam satu konteks atau kalimat, dicari mbokne sapa iki. Jadi misalnya kata adab, ini bahasa Jawa, apa bahasa Arab, apa bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab didoleki di kamus Arab. Ngono ibune iki ning Arab. Gitu ya. Nah, kata adab dalam peradaban di dalam bahasa Arab itu anyamat, dalnya mat itu dawa. Adab. Nek dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu ora dawa, adab. Nah, adab itu artinya sopan santun, tata krama, subosito, paugeran sak piturute, itu adab. Tapi kalau peradaban itu adab, itu adalah kumpulan dari nilai-nilai besar di dalam rohani dan budaya manusia yang menciptakan satu bangunan yang disebut peradaban. Dari peradaban mengandung yo arsitektur, yo kaligrafi, yo perilaku, yo kesenian, sak piturute kalau peradaban, termasuk perilaku agama, perilaku dalam memeluk agama, termasuk dalam peradaban. Nah, tadi kan gue mengatakan menuju Indonesia yang berperadaban madani, ya ra? Ini ya, jelas ke. Ya aja mengaton ngomong kudu jelas ke. Tema dari Unidari Slang Fair sendiri ada mewujudkan Indonesia Madani melalui generasi yang berjiwa Islami. Maksudnya adalah Madani itu adalah orang, menjadikan orang itu menjadi orang yang beradab melalui generasi Islam, melalui generasi emas Islam yang berjiwa Islami. Maksudnya adalah dari generasi emas itu adalah misalnya orang-orang yang mempunyai adab, orang-orang yang punya adab itulah adalah orang-orang yang nanti Islam akan menjadi generasi emas. Misalnya dari orang-orang misalnya dari Magelang menjadi dari Gue aja terbebani apa-apa. Apa sing kok ngerteni omong ke ngono wae. Bahasane penting belas ora masalah. Sing penting jujur hatimu, jernih pikiranmu, ora masalah. Urip mung ngono bae ngono kuwi ya. Dadi kena apa yo. Ngene wae. Fokusnya tuh madani, sing kok maksud madani ki apa? Nek cara Jawa madani ki menyamakan diri, nek cara Jawa. Nek madani itu mengejek. Nek cara Jawa, iki sing kok maksud iki cara Jawa apa
bahasa Indonesia, nek bahasa Indonesia saka cara madani apa saka bahasa Arab? Yang artinya beradab, Simbah. Loh, kan katanya madani. Madani tadi itu loh. Lagi maksudnya apa? Maksudnya dari madani itu adalah menjadikan orang itu menjadi orang yang beradab. Nanti misalkan dari orang-orang yang sudah beradab nanti akan menumbuhkan generasi-generasi emas. Kenapa tidak disebut masyarakat yang beradab saja? Kenapa pakai madani? Kata-katanya bagusan, bermadani daripada bro. Contohnya mewujudkan Indonesia beradab, kan kata-katanya kurang etis, tapi misalnya dengan mewujudkan generasi madani. Kata madani ki asal usulnya piye? Kowe aja kaya lalu lintas di Jogja loh ya. Di Jogja itu Bang Jo atau nek Abang Ijo ning perapatan kuwi disebut taati lampu apil. Kan bingung apil ki opo gitu. Akhirnya browsing karo nganggo motor golek apil ki opo ya akhirnya malah tabrakan. Jebul apil itu alat peraga isyarat lalu lintas. Ayo Bang Jo to kuwi. Lah ngopo dadak apil ki lho mubeng. Ya wis beradab wae. Kok dadak madani? Nek madani kowe kudu ngerti madani ki apa. Nek ora ngerti takon aku. Gampang to, Mas. Ora masalah. Orang ngerti ki ra dosa. Bahkan salah pun itu tidak dosa. Salah itu baik karena dengan salah Anda tahu untuk menjadi benar. Kan begitu. Sing ora entuk ki jahat. Kan gitu kan, sing dosa ki jahat, nek salah kira apa-apa. Tenan nek kowe ujian salah dosa ki lak mesake kowe ya to. Ora masalah iki. Aku entuk ngene wae ben praktis tak jelaske madani ya. Jadi dulu yang memperkenalkan kata madani, Bapak nyun sewu kalau saya salah, itu Bapak Dr. Profesor Dr. Nurholis Majid. Yang ngomong pertama masyarakat madani itu Nurholis Majid, terus dipakai oleh Orde Baru, dipakai oleh Reformasi. Gimana saya kira secara tinggu meneh muncul lagi di Universitas Tidal, kan? Nah asal usulnya ini, masuknya Cak Nur itu masyarakat madaniyah kalau bahasa Arabnya, karena di Indonesia kan menjadi madani, sama dengan Quraniyah jadi Qurani, gitu ya. Basyariah jadi Basyari gitu ya. Nah, Madinah itu artinya kutha. Kalau desa Korea, kalau kota Madinah, gitu ya. Nah, kok saiki ana Madinah Al Munawwarah? Itu kota itu jenenge Yasrib. Yasrib pakai fa, Yasrib. Begitu didatangi Rasulullah, dia dibangun dengan master plan yang bagus, dengan pengelolaan sosial yang sangat bagus, dengan peningkatan sosial budaya yang bagus, pertanian, perdagangan yang juga canggih. Akhirnya dia menjadi sebuah peradaban yang akhirnya disebut peradaban Madaniyah. Itu berlangsung selama sekitar 13 tahun dalam kepemimpinan non formalnya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya orang wis kaya ning Jawa to ya. Kuwi jenenge Yasrib. Madinatu Yasrib. Kutha Madinah, Madinatu Magelang, Madinatu Semarang, Madinatu Tegal gitu ya. Ning orang di dunia kan sering terus menggeser-geser dan misalnya gini. Sangyomu apa? Ngene wis. Hondamu apa Hondamu? Hondamu Yamaha apa Kawasaki? Ngono to saiki. Ya ra? Ya ra? Kalau di Jogja KR-mu apa KR-mu? Aku langganan KR Kompas. Gitu kan? Nah, kata KR itu sebenarnya adalah nama koran, lama-lama dijadikan nama jadi ini. Nek di Jawa Timur Damar Strongking. Strongking itu merek. Suwe-suwe merek ini dijadikan nama barang itu. Jadi lampu Petromak ning Jawa Timur iki Damar Strongking. Padahal Strongking kuwi mereke. Nah, kita kan biasa kayak gitu-gitu itu. Enggak apa-apa di masyarakat terjadi begitu-begitu itu.
Hondamu apa? Hondaku Yamaha. Kan gitu kan? Apa menel ya nih? Sanyomu apa? Panasonic. Kan gitu kan? Oke, ngono kuwi oke banget. Nanti kita bisa cari contoh-contoh. Jadi kata Madinah yang aslinya adalah bermakna kota, akhirnya menjadi istilah bagi peradaban di Yatsrib yang bergeser kata Madinah menjadi merek dari peradaban itu. Maka sekarang pun disebut Al-Madinah Al-Munawwaroh. Sebenarnya itu artinya kota yang dicahayai. Itu sebenarnya. Ya, tapi ngerti Madinah kan. Madinah kan ya. Jadi Madinah itu artinya kota aslinya gitu ya. Nah, masyarakat Madinah kalau dijadikan kata sifat menjadi Madaniyah gitu ya. Madinah kena Mekah Makkiyah, Madinah Madaniyah. Kayak aku pinter bahasa Arab ya gitu. Lumayan gitu ya. Ketoke pinter ngono to. Serapa apa jane ora ning posisi penting ketoke ya to. Oke. Nah, dibawalah oleh Cak Nur Kholis Majid, intelektual nomor 1 pada waktu itu tahun 70-an, 80-an, 90-an menjadi semacam idiomatik untuk pembangunan di Indonesia menuju pembangunan masyarakat madani Republik Indonesia. Cuman Cak Nur keburu dipanggil Allah, belum sempat menjelaskan madaniyah itu apa. Terus malam hari ini Anda pakai, maka teruskan enggak apa-apa. Madani itu aja njur ngomong adab, adab itu adalah sifatnya madaniyah itu dan seterusnya. Ngono ya. Sip ya, tepuk tangan untuk anak kita berdua. Oke. Ora apa ya, aku rada mulang-mulang sithik iki mergo kudu dijawab iki masalah gitu ya. Nanti saya segera akan mohon kepada Bapak-bapak untuk menjelaskan mengenai bidar. Tapi saya ingin kita mencari ilmu bersama. Sekarang saya minta minimum 6 orang dari yang mahasiswa Untidar. Segera tandang maju ke depan. Dan 3 orang umum. Tidak apa-apa. Ya, maju mas. Maju mas. Boleh lebih, tapi minimum 9 orang, berarti 6 orang mahasiswa Untidar, yang 3 orang dari luar, tidak apa-apa. Ayo mas. Ayo mbak, kendel mbak. Iki nek ora cak-cak iki berarti orang Indonesia Mas, Indonesia Tembogo loh iki. Ayo Indonesia Mas. Langsung maju ke depan, naik panggung. Yo. Tolong kasih jalan Mas ya. Sandalnya ditaruh depan nanti Mas, jangan ditinggal ya. Yo. Ayo Mbak. Yo, silakan. Yang mahasiswa siapa? Mahasiswa ya. Lainnya umum, mahasiswanya 6 orang minimum. Ayo mahasiswa 6 orang, ayo dek, ayo berani maju. Kita kesini ini fokusnya mahasiswa Untidar. Mahasiswa, sip, kenapa udah duduk aja di tempat yang kosong. Bapak nyuwun sewu nggih niki anak-anak kita ngabdi ke anak-anak kita. Oke. Menengah, ayo ra apa. Oke, ra apa wis, tenang wae, ra apa-apa. Bokongi ra masalah. Yuk. Oke, silakan naik. Ya. Mas, jajar di depan Mas semua. Yang terlibat jajar di depan semua, nyun sewu. Ini 6 semua mahasiswa. Oke. Yang umum 3 orang. Kalau memang banyak enggak apa-apa, 6 orang berarti 2 dari Untidar, 2 dari yang lain. Ayo mas cepet toh. Ojo papoh toh kuwi. Cepet bertindak, ambil keputusan, wet gitu ya. Oke? Ah, ngono. Kowe nek karo aku ya tak kerengi kowe. Ini kota militer ya, ya ra. Di sini didadar semua pendekar-pendekar Indonesia, aku ya tak jadi pendekar ben, tak sentak-sentak kowe, oke? Ini yang terlibat semuanya. Umum berapa? Ya, umum angkat tangan. Ya banget.
Yang umum angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Mas, yang umum angkat tangan, cepat. Oke. Yang mahasiswa angkat tangan. Lah ngono. Indonesia Mas nek ora kowe ming perunggu kowe. Ya, oke. Oke. Berarti ini, mulai dari sini tunjukkan totalitasmu, tandangi uripmu, kerja kerasmu, volumemu maksimal 1 2 3 1 2 3 sampai akhir. Iya saiki. Mosok sesuk-esuk iki ya jan. Yuk. Ah, 1. Ora apa-apa. Ora apa-apa iki ana cah Madura lomba lari. Di sekolahan Pak, lomba lari pesertanya 4 gitu. Terus nanti baru pemenangnya masuk semifinal 4 lagi. Terus 4 orang siap ini iki. Terus gurune ya 1 2 3 melayu sing telu, sing keempat menenge. Loh kok ndak lari kamu? Loh Pak, sampean belum nyebut 4 sampean. Saya ndak lari, saya kan 4 nomornya. Ngono, hati-hati gue ya. Ayo awas ya, mesti wong Madura itu tuh ya. Yuk, lagi. Yes. Berarti sekarang 1 ngumpul di sini, 2 ngumpul di tengah, 3 ngumpul di sebelah kanan. Cepat mobilisasinya. Tetap. Semua yang 1 ke kiri. Satu sebelah kiri. Oke. Oke, beri tanda agak terpisah antara kelompok 1 dan 2, 2 dan 3. Agak dipisah sedikit. Oke. Oke. Nyun sewu Mas, kalaupun kita tidak laba ilmu tapi laba persaudaraan. Saiki kenalan satu sama lain sih. Ayo Mas, siapa ngerti jodoh? Ayo cepat salaman satu sama lain. Oke. Oke. Kenalan tak rombong. Oke, sip. Atau sudah punya saudara baru malam hari ini. Sip. Kedua. Yes. Kedua, rundingkan nama kelompoknya masing-masing dan juru bicara atau pimpinannya. Ya. Nama dan jubirnya atau pimpinannya. Siap? Dan siap? Siap? Kelompok pertama namanya apa? Nembe runding. Sudah ada keputusan? Mikrofon ayo sih, Mam. Tidar, Mbak. Boleh nggak saya menawar? Tidar ini milik kita bersama. Oke. Jangan dipakai. Jahe. Oke, Jahe. Sip, pimpinannya namanya? Pimpinannya Mas? Rifki. Oke. Kedua. Ya, bintang, Pak. Bintang, pimpinannya? Mita lah. Mita. Oke, Mas. Jiling-ling le, Mita jenenge. Pokoknya pimpinannya wedok ribut. Hadirine. Ketiga. Juru bicara Fajar. Yes. Kelompoknya Getuk. Getuk. Oke. Getuk. Bintang. Jahe. Wah, ini variasinya luar biasa. Yang satu makanan, yang satu minuman, yang satu merek bir ya wis. Oh jebol ya minuman dah ya. Wah ya oke. Oke, ketiga. Siapkan alat tulis, boleh pulpen kertas, boleh handphone. Mosok kertas pulpen alat tulis
mesti untuk wong kuliah, wong dodol badek neng pasar kae nganggo kertas nganggo pulpen. HP untuk mencatat atau kertas dan pulpen monggo, siap HP-nya semua. Tentukan siapa yang bagian notulen di antara kelompok Anda. Oke. Kalau Anda ini cepat melangsungkan sesuatu, nanti kita bisa mulai menyerap ilmunya Bapak mengenai tidar. Tapi sekarang saya ingin belajar dari 3 kelompok ini. Anda pasti punya pengetahuan, punya ilmu, punya pengetahuan, dan saya dan kita semua belajar dari mereka. Jadi nanti yang tausiah mereka. Ya. Oke. Ini saya bertanya untuk hal-hal yang ada yang wajib dijawab, ada yang sunnah. Boleh dijawab, boleh tidak. Ya. Nek tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau bilang belum tahu, berarti kamu akan mencari tahu, kan begitu? Gantung. Oke. Pertanyaan pertama, catat. Harap diketahui dulu, nanti caranya Anda merundingkan jawabannya adalah kita kasih waktu paling lama 1 jam, cari tempat. Entah di mana, di belakang, di sana-sana ya, untuk diskusi, kemudian presentasi. Siap? Uraikan sejauh pengetahuan Anda mengenai tema malam hari ini. Ya, sederhana toh? Tidak harus perfect, tidak harus maksimal, pokoknya sak ngertimu ngono wae. Tentang tema malam hari ini. Syukur ada aksentuasi atau tekanan-tekanan sesuai dengan kepekaan Anda terhadap keperluan kita pada malam hari ini. Oke, nomor 2. Sangat sederhana toh pertama, gampang toh? Gampang toh, nanti tinggal diwakili 1 orang, 2 orang. Oke. Yang kedua, karena kita ini mau membangun kewicaksanaan dan peradaban, maka kita harus menentukan skalanya. Skala itu artinya tingkat kampung, kabupaten, dunyo, negara. Tadi kita sudah menyepakati bahwa kapal besar kita adalah Republik Indonesia. Saya tidak mengerti Anda dari fakultas apa, tapi pokoknya saya kira setiap orang dari fakultas apapun perlu mengetahui sesuatu mengenai Indonesia. Pertama, jadi pertanyaan kedua terjadi dari ABC. 2A. Tolong lihat, dan Anda pasti hafal, teks proklamasi alinea kedua. Hal-hal yang kelingan ya. Oke. Tolong baca alinea kedua teks proklamasi 1945. Pertanyaannya, apa yang dipindahkan? Kepada siapa, dari siapa dan kepada siapa dipindahkan? Nomor 3, kapan pemindahan itu dilaksanakan? Pertanyaan pertama wajib, pertanyaan kedua sunat. Jadi sing mau kayak wajib, sing iki sunat. Kowe ora iso jawab ora masalah. Wong presidenmu ora iso menjawab. Tenang bae kowe. Kowe aku menggudo kowe katanya Indonesia emas. Kowe nek ora iso emas nek kowe ora iso jawab iki. Ya. 2A jelas ya. Apa yang dipindahkan dari siapa ke siapa. Nomor C, kapan itu dilaksanakan pemindahan. Nomor 2B, siapa nama bapaknya Bung Karno, Pak Harto, SBY, dan Joko Widodo? Nama bapak mereka berempat. Bung Karno, Pak Harto, SBY, dan Joko Widodo. Sakarepmu, gue aja dadi pirni Israel. Dikai golek sapi nopo wedok, warnane nopo. Rasa takon sapi wis beres kok.
Mergo kowe takon malah kangelan dhewe. Apakah Bapak menurut ilmu atau darah? Lho, wong ora ana syaraté wis gani kok sebut ngono tok. Ha iki ana Bani Israil siji ning kene. Kok ngengel-ngel awakmu wong bebas kok malah mengikat diri. Oke. 2C iki data sederhana. Berapa anak mereka berempat? Kue barang sing gampang we urung karuan ngerti loh, ya. Ojo keduren tekan kawicaksanaan, nek kue sing gampang-gampang urung ngerti. Jadi berapa anak mereka? Ya, oke, sip. 2 ABC sudah, nomor 3. Sekarang gini, Anda mengalami 1945, sebelum itu jauh ada banyak pengalaman yang lain, kemudian mengalami 1965, 45, 65, reformasi. Di antara itu ada adegan-adegan, misalnya ada malari tahun 74, ada matinya gerakan mahasiswa tahun 78, hidupnya kembali gerakan mahasiswa 1991. Ya, sekarang kita coba belajar mengenai reformasi 1998. 3A. Pak Harto itu lengser, 3A ya, karena dipaksa turun, entah melalui kudeta atau revolusi, ataukah beliau memang mau untuk lengser. Jadi kui mengundurkan diri, apa dipaksa mundur. Kalau dia dipaksa mundur, siapa yang memaksa? Kalau dia rela mengundurkan diri, kenapa kok bisa rela mengundurkan diri? Nah, nek iso jawab alhamdulillah, iso ora masalah. 3A. 3B. Apa 4 sumpah Soeharto setelah lengser? Bunyinya apa? 4 sumpah itu. Aku pengen gue ngerti rasa sok tahu tentang segala sesuatu. Jauh lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu, dan jangan mengandalkan pengetahuan hidup itu. Andalkanlah kebaikan dan cinta. Gitu ya. 3B sudah? Karena ini urusannya untidar Islamic Fair, saya nempel siji pertanyaan Islam, pertanyaan dari Hasanah Islam. 3C tentang Islam. Gampang. Berapa orang yang menguburkan dan yang layat ketika Rasulullah meninggal? Jadi sing ngubur sapa, rasa jenenge aku mintakan jumlah piro yang menguburkan Rasulullah plus yang layat jumlahnya berapa, itu sederhana kok. Nek Butin kayak kan berjuta-juta, Gus Dur berjuta-juta, nek Rasulullah piro sing layat, piro sing ngubur, yang memakamkan. Karena di dunia ini orang selalu GR. Kalau meninggalnya diantarkan banyak orang, berarti orang besar. Betul? Semakin banyak yang layat, semakin dia dianggap orang hebat. Yang begitu. Nah, sekarang harap diketahui Rasulullah sing layat piro. Nek jen ukurane kuwi sing layat, jumlah sing layat itu menunjukkan kebesaran seseorang. Sekarang saya tanya, Rasulullah berapa sing layat karo sing memakamkan? Kue ison jawab, aku matur nuwun. Kue rason jawab, aku ora kaget. Oke, sekarang 1 jam Anda silakan mencari tempat masing-masing. Begitu siap nanti Anda lapor kepada
panitia atau Kiai Kanjeng di panggung pokoknya. Sekarang tepuk tangan semuanya untuk anak-anak kita, untuk Gedok, Bintang, dan Jahe. Silakan mencari tempat, tolong teman-teman panitia memandu untuk memberikan tempat entah di sebelah mana, di kelas, apa di ruang kuliah, apa di... Monggo. Ayo Mbak, cari tempat, ya. Ya, Bapak. Jadi malam ini cuma gini potensinya. Besok Anda akan dengan sendirinya cukul nih uripmu, ning masyarakatmu, ning kampungmu, ning kampusmu, di ruang kuliahmu, insya Allah akan muncul jiwa peradaban Magelang itu, ya. Katanya yang kayak gini itu membentuk karaktermu di dalam sel-selmu, insya Allah, ya. Tepuk tangan sekali lagi ke Magelang. Saya persilakan tiga kelompok Jahe, Bintang, dan Gedok maju ke depan, ya. Monggo teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami grup Gedok. Butuh perkenalan dulu atau enggak ini? Langsung aja. Dari soal yang pertama itu uraikan sejauh mana tentang tema yang diangkat pada malam hari ini. Yang pertama itu tema ruwat sejarah Tidar, merakit kewicaksanaan dan bangun peradaban. Ruwat sejarah Tidar itu sejarah yang dulu ketika pembabatan tanah Jawi pas ketika kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kerajaan selalu mengirimkan ulama-ulama untuk ibaratnya pembabatan, berdakwah mengajarkan ajaran Islam dengan cara peperangan. Dan terakhir ketika Syekh Subakir masuk dan diutus oleh kerajaan Turki Utsmani, dengan metode peperangan itu tidak bisa mencapai titik final, dan selanjutnya Syekh Subakir melakukan negosiasi kepada Sabdo Palon atau yang biasa kita sebut Mbah Semar. Mbah Semar itu, kalau kita mau berdakwah di tanah Jawa, jangan menghilangkan kebudayaan asli Jawa yang dipraktekkan oleh Wali Songo. Terus merakit kewicaksanaan. Merakit kewicaksanaan itu seperti pada sila keempat, kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari arti kebijaksanaan itu bisa diartikan dapat mengayomi dengan situasi dan kondisi tertentu, seperti pada saat zamannya Rasulullah SAW. Ketika itu dia diutus di tanah Arab. Pada saat itu budayanya jahiliyah, dan Rasulullah dengan metode kebudayaan yang ada tidak dihilangkan secara langsung, tetapi secara perlahan, dan bisa disebut dengan zaman Nuraniyah. Selanjutnya terus kebangun peradaban. Dalam arti Arab itu adab diartikan sebagai aturan. Adab lebih tinggi derajatnya dibandingkan ilmu. Jika kita punya adab terhadap dosen atau guru, ilmu kita juga akan diridhoi oleh dosen. Misalnya ketika kita ada kelas dadaan,
dosen itu kan biasanya mak sakcrek gitu. Nah, di situ kita harus bagaimana caranya kita untuk meluangkan waktu untuk masuk kuliah dan menerima secara ikhlas agar ilmu kita diridhoi oleh guru. Karena urutan dari ilmu selanjutnya ke adab dan paling tinggi itu adalah cinta. Selanjutnya kita masuk ke soal ke nomor 2. Soal sunnah. Apa yang dari nomor 2 itu skala kebijaksanaan. Dari pendapat Siddhartha Buddha Gautama, beliau mengutarakan bahwa tidak akan ditemukan kebijaksanaan dalam nafsu, kebencian, kemabukan, dan kedunguan, atau ketul atau tumpul. Di situ bisa kita artikan bahwa kita kalau mencari kebijaksanaan itu harus meninggalkan duniawi atau bisa dikatakan zuhud. Selanjutnya mengenai tentang alinea kedua teks proklamasi, soalnya apa yang dipindahkan kepada siapa dan dipindahkan dari siapa ke siapa. Dari kelompok kami berdiskusi bahwa arti kata tersebut itu tidak ada yang dipindahkan, tidak ada yang menerima atau memberikan kekuasaan itu, dan hanya sebagai formalitas, sebagai penguatan pengakuan diri untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dan tugas kita harus menjaga secara hati-hati agar tidak terjadi pertumpahan darah atau dijajah kembali. Selanjutnya, siapa bapak dari Soekarno, Soeharto, SBY, dan Jokowi? Bapak dari Soekarno itu Bapak Sukemi Sosrodihardjo, dan bapak dari Soeharto itu Kertosudiro, SBY itu Raden Sukoco, dan bapak dari Joko Widodo itu Noto Miharjo. Anak dari Bapak Soekarno itu jumlahnya ada 12, dan dari Soeharto itu mempunyai anak 6, dan Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki anak 2, dan Bapak Jokowi itu ada 3. Masuk selanjutnya ke soal reformasi. Siapa yang melengsarkan atau bagaimana terjadinya kelengseran Soeharto dilengsarkan atau melengsarkan diri? Dan ini bisa ditambahkan sama Mas, bukan? Dari faktor eksternal Soeharto itu bisa dikatakan bahwa Soeharto itu dilengsarkan, dan dari internal itu dia melengsarkan diri. Dan
menurut info yang saya dapat dari sumpah setelah Soeharto itu lengser, itu bisa ditanyakan kepada beliau Cak Nun, karena dulu ketika saya belum dilahirkan, Cak Nun sanggup berperan di sana ya Cak. Soal ketiga, siapa yang layak dan siapa yang mengubur Rasulullah ketika meninggal? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menguburkan dan siapa yang melayakkan Rasulullah? Menurut dari diskusi kami, yang melayat dari almarhum Rasulullah itu Aisyah, istrinya Aisyah dan Fatimah. Dan mungkin yang menurut dari kelompok kami yang layak umatnya seluruh alam masa berjuga, dan yang mengubur itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah. Dan kenapa pas waktu pemakaman Rasulullah itu ditunda 3 hari? Karena menunggu pasukan Usamah pulang dari perang, dan biar orang Islam kalau sampai ke bahasa Jawa mabon, dan wong Islam buatan kosong kepemimpinan jo sahabat rapat sahabat Rasulullah rapat untuk menentukan pemimpin yang baru. Dan pada saat itu dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq di Rasulullah. Dan untuk tambahan, aku mengambil kata-kata dari jurnalis dan juga kolumnis. Jadi tolol-tololnya orang adalah yang tak tahu apa itu sejarah bangsanya, dan sehina-hinanya orang ialah yang berani memasukkan sejarah bangsanya sendiri dari Mahbub Junaidi. Ya, dan saya juga akan menambahkan sedikit untuk pembicara ini ya. Jika Anda berbicara pada seseorang menggunakan bahasa yang ia mengerti, kata-kata itu akan tersimpan di kepalanya. Jika Anda berbicara pada seseorang menggunakan bahasa yang ia gunakan, maka kata-kata itu akan tersimpan di hatinya. Cukup sekian dari kami kelompok 1, namanya Geduk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon dengan sangat Anda terus mempelajari, mencari jawaban dari semua pertanyaan tadi, supaya nanti Anda bijaksana. Sebab kenapa saya tanya siapa nama bapaknya Bung Karno, siapa nama bapaknya Soeharto, dan seterusnya, berapa anaknya, itu Anda tidak akan pernah mengetahui.
Dan kalau sampai Anda mengetahui, nanti suatu hari Anda tahu, Anda tidak akan bisa menggunakannya kepada masyarakat karena Anda harus bijaksana. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dibuka dalam sejarah demi kemaslahatan bersama. Umpamanya ini guys, kue rabi, jebul tahun ketiga, kue kerungu nek moro tuamu itu biar perampok gede, ya. Terus kamu mengalami shock dan sebagainya. Nah, info mengenai moro tuamu biar perampok besar, ini rasa diomong kejanya, gitu ya. Kalau sekarang kita tahu siapa Bung Karno sebenarnya, siapa Pak Harto sebenarnya, bagaimana Rasulullah dulu waktu meninggal, kalau itu dibuka benar kita belum tentu siap. Maka kami caksanan di sini ini tidak main-main, kita harus bijaksana. Saya punya sangat banyak data, saya punya pengetahuan agak lumayan karena semua itu datang sendiri ke saya nggak nyari-nyari ya. Dan itu semua 90% saya simpan, saya tidak bilang kepada siapa-siapa. Sebab kalau saya omongkan, banyak sekali nanti kita akan pecah kepala kita dan kita bertengkar satu sama lain, bermusuhan dan bunuh-bunuhan satu sama lain. Kenapa sekarang terjadi permusuhan yang kayak gini nih? Anda bisa cari beberapa puluh tahun di belakang. Oh, asal usulnya itu ini dulu. Kok sekarang kayak gini mental kita? Dulu asal usulnya ini. Tapi kalau ini kita buka, Anda tidak kuat. Gitu ya. Maka yang saya harapkan dari Anda adalah terus kejar kenyataannya, terus kejar soal berapa yang layak. Meskipun nanti kalau sudah tahu, Anda menjadi lebih bijaksana dan mengambil keputusan, rasa diomong kayak gue, penting harus dimengerti ya, supaya kita lebih matang dan lebih akurat di dalam menjalankan secara berikutnya gitu. Termasuk misalnya Kiai Semar. Kalau secara teknis kan Kiai Semar itu justru adalah tokoh yang paling bijak dalam melayani. Tapi dalam kasus tidak, Kiai Semar itu adalah musuhnya Syekh Subakir, seolah-olah Syekh Subakir tokoh baik, Kiai Semar tokoh jelek kan gitu. Ini juga harus Anda cari terus karena ada nanti Semoro Bumi ya. Semar, Semoro Bumi itu siapa? Anda nanti harus tahu Idajil, Azazil, Anda harus tahu ya yang tadi disebutkan Zuljanah dan Iblis itu siapa sebenarnya. Harap Anda tahu bahwa misalnya satu fakta, Iblis itu tidak bermusuhan sama Rasulullah karena iblis taat kepada Rasulullah. Kapan saja Rasulullah nimbali iblis, dia datang. Coba lihat riwayat-riwayatnya, itu terbuka oleh itu. Benar kan? Kapan Rasulullah panggil iblis, iblis datang. Apakah itu musuh? Dan kalau iblis dibilang, iblis ceritakan kepada Abu Bakar, Umar dan lain-lain, apa tugasmu? Apa yang kamu senang, apa yang kamu tidak senang, apa yang kamu berani, apa yang kamu takuti. Terus iblis menjelaskan panjang lebar kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan semua sahabat-sahabat Rasulullah. Apakah itu musuh? Nek musuh masuk belum dikongkon mengungkapkan strateginya. Ya kan tidak mau. Jadi Anda nanti akan sampai kepada tingkat kebijaksanaan pengetahuan. Jadi gue saya pengetahuan linier, ini benar, ini salah. Enggak gitu, hidup itu enggak gitu. Hidup itu berputar, hidup itu bulat, dan tengah-tengah kebulatannya ada di magelang di lidah ini. Ya. Tapi jangan lupa, bumi ini bulat, maka setiap titik di bumi ini bisa menjadi pancernya. Betul? Kok coblos kok menjiwai tetap tengah, ya. Jadi Magelang juga jangan naif untuk menganggap bahwa satu-satunya paku bumi hanya di sini, karena dimanapun sebenarnya adalah paku bumi. Tapi Anda yang beruntung untuk memiliki kesadaran paku bumi, yang lain-lain tidak memiliki kesadaran itu. Itu yang sekalian ya. Jadi sekali lagi, saya tidak membenarkan jawaban Anda, saya tidak menyalahkan jawaban Anda, tidak penting jawaban Anda malam ini. Yang penting Anda tahu kenapa itu yang saya tanyakan. Harap tahu bahwa itu PR utama di dalam kesadaran sejarah kita. Kalau Anda memahami PR itu, nanti Anda mudah-mudahan lebih bijaksana. Gitu loh. Ya tentang semua tadi, terutama 2-3. Kalau nomor 1 kan itu pemikiran saja. Ya. Kalau yang 2-3 dengan ABC tadi itu kunci-kunci. Ya. Sebab itu nggak bisa, kalau saya omongkan nggak bisa. Kalau cuma Sumpah Soeharto bisa, dan saya kagum mereka yang paham empat Sumpah Soeharto. Takon wartawan yang masih ngerti. Takon intelektual, nyun sewu dosen-dosen mungkin ya orang ngerti 4 Sumpah Soeharto, tapi bocah-bocah ini ngerti 4 Sumpah Soeharto.
Tidak ada di dalam sejarah reformasi 14 tidak ada. Karena sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Ya, maka semua yang baik dari yang kalah pasti tidak ditulis oleh yang menang, betul kan? Jadi jangan terlalu percaya kepada penulisan sejarah, meskipun sudah ditandatangani secara akademis, secara metodologis, tetap semua adalah versi. Maka Anda harus menemukan kebenaran dan kemudian memfilter mana yang boleh saya omongkan, mana yang tidak boleh saya omongkan. Di sini nih saya tidak akan mengemukakan jane orang ngono, jane ora dudu kuwi, jane kaya anak iki. Aku ora iso ngomong kuwi. Nek kowe ngerti yo bahwa yang Anda ketahui selama ini dari ilmu sejarah, dari buku sejarah adalah versi. Nek versi kuwi bisa setiap Anda bikin versi. Itu hanya mazhab. Yang kita cari bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Wahabi, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Yang kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya NU setuju asalkan bareng Rasulullah. Saya Muhammadiyah saya dukung asal untuk bareng sama Rasulullah. Bener kan? Nah gitu. Monggo saya apik sama semua. Selawatan itu peradaban. Sudah ada sejak jauh sebelum NU lahir. Betul. Ojo njur saiki selawatan adalah NU. Ora sadurunge NU wis selawatan ke zaman biyen, ke zaman Imam Busiri, ya ke zaman Syekh bahkan selawat Maria itu sudah lahir dari Aljazair ketika Rasulullah masih ada. Ya, jadi kita jangan lantas mengatakan bahwa ini loh, Rendra dia nganggo pakaian Jawa, nganggo apa itu jenenge surjan. Terus kabeh wong ngomong nek ana nganggo surjan kok kaya Rendra. Piye bener lagi. Lha ora Rendra iku minggawe peradaban Jawa yang sudah berabad-abad. Nek ana wong gawe blangkon aja ngomong kok kaya Rendra. Lho Rendra iki minggawe apa sing wis ana kebiyen gitu loh. Pengusian jelas ya gitu ya. Cara berpikir kita sekarang itu sepetak-sepetak. Jadi malam ini kita belajar bersama dan saya tidak menduga bahwa Magelang itu sedahsyat ini. Saya tidak menduga bahwa Magelang itu punya galih-galih lebar kayu, punya kristal-kristal yang baik, punya mutiara-mutiara, punya potensi-potensi yang luar biasa. Dan itu Jogja tidak menyangka, Semarang tidak menyangka, karena Jogja merasa lebih tinggi dari kota lain itu. Ngaku ya. Jogja kan merasa lebih hebat kan? Semarang dianggap lebih tinggi, lebih rendah dari Magelang, ya gelem. Nah maka sekarang kita jangan meninggikan, jangan merendahkan. Setiap faktor, setiap komponen punya fungsinya masing-masing. Jempol orang luwih hebat dibanding jentik. Jentik, jempol, duwe fungsine dhewe ora iso dibandingke. Manuk karo iwak aja njur. Apa kowe manuk ora iso ngelahi? Apa kowe iwak ora iso mabur? Lho guys, itu cara berpikir yang bikin Indonesia sekarang rusak. Gitu loh. Wong manuk kok ditagih kon ngelahi. Wong iwak kok ditagih kon mabur begitu. Makanya akhirnya yang jegok asu kabeh. Susun pengalaman gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita. Anda tetap di sini, sebab puncak acaranya nanti harus Anda yang melakukannya. Ya, saya ini Pak Muzamil tolong beberapa kata ziarah ya ziarah, takziah ya ziarah, sejarah dan seterusnya tolong dikasih tahu. Ya, untuk hal ini kita butuh orang Madura, yang lain kita tidak butuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi pada apa yang disampaikan oleh teman-teman dari tiga kelompok, bila tidak mengiyakan juga tidak mentidakkan, karena semuanya masih belajar. Dan ini saya kira kata bijak dari beliau, yang selama ini kita itu cita-citanya kan ingin menjadi orang berilmu, ya enggak? Itu saya kira perlu diralat malam ini. Karena yang diwajibkan oleh Rasulullah dan Islam itu bukan berilmunya. Apa yang diwajibkan? Menuntut ilmu. Hadisnya cetok. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi yang wajib mencari ilmu. Gitu ya. Berarti selama hidup itu harus statusnya tetap
Jangan karena sudah jadi profesor terus berhenti mencari ilmu, karena jadi kiai berhenti mencari ilmu. Itu namanya meninggalkan kewajiban. Karena yang wajib bukan menjadi ilmuwan, yang wajib apa? Mencari ilmu. Ini mutiara dari Mbah Mun. Jadi kita sekarang sama-sama itu ya sebagai pencari ilmu. Beliau pencari ilmu, saya iya, semuanya gitu ya, Bapak Rektor dan seterusnya gitu ya. Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.